Benda menceritakan tentang perjuangan seorang anak Betawi. Ia bernama Pitung. Ia tinggal di sebuah kampung bernama Kampung Bojong Kenyot. Dan di kampungnya pula, ia terkenal sebagai jagoan silat tak segan. Ia membantu banyak tetangga, ia membutuhkan bantuan tak lain seperti saat kampungnya didatangi oleh Belanda. Sejak kampung Bojong Kenyot didatangi Belanda, sering terjadi bentrok antara penduduk kampung dengan Belanda. Dan pada saat itu pula, menir Belanda dengan 2 putrinya dan 1 anak buahnya pergi untuk mencari makan di sekitar kampung Bojong Kenyot. Ayo kita mengisi makan di sini. Ayo Mi, asik. Ini orang pada makan apa? Emang gak ada makan biasa Tuan. Udah, nah itu sama itu ya. Baik Tuan, saya siapkan dulu ya. Setelah selesai makan, Lala dan Maria disuruh pulang oleh ayahnya. Kalian pulang duluan aja. Papi masih mau di sini. Oke Pi. Ketika sudah selesai makan, Menir dan kedua anaknya keluar begitu saja. Karena Menir keluar dengan seenaknya, maka terjadilah keributan antara Menir dengan emak. Tunggu dulu Tuan. Kok makanannya belum dibayar? You mau merintah? Ada Tuan, bukannya yang memerintah, tapi di sini kalau udah makan dibayar. You tidak menghormati. Melihat kejadian itu, Pitung datang dengan emosi. Ada apa nih ribut-ribut di warung Mak Gur? You siapa? You nggak usah ikut campur ya. Lu siapa ganggu Mak Gur sama penduduk di sini? I yang berkuasa di sini. Lu berkuasa, gua dari kecil di sini. Talk too much. Benceng, habisi dia. Siap tuan. Perkelahian pun dimulai, dan akhirnya Penceng berhasil dikalahkan Pitung. Menir pun pulang dengan Penceng. Pitung, makasih ya udah bantuin aneh. Makasih ya, sama-sama Mak. Santai aja, siap. Di teras rumah Menir. Kok lu bisa kalah sih sama orang itu? Tapi, kan Menir. Tadi hajar tuh orang Betawi itu. Siapa pemuda itu? Katanya sih namanya itu. Siapa Pitung? Jago Betawi. Oh, Pitung, lu kagak lihat orang-orang pada ngumpul di situ? Ah, itu mah dari bagi ribut sama gue. Pitung dan Dudung pun menghampiri Menir. Dan tidak sengaja Pitung bertatap muka dengan Maria. Karena Maria melihat Pitung menatap Maria, Menir menegur Pitung. Ngapain lo di sini, Menir? You yang ngapain di sini? You mau lihat anak I? Wait, santai dong. Udah lah tuh, buat apa kita ngelawan mereka? Keesokan harinya, Maria dan Lala sedang berjalan-jalan di perkampungan. Tak sengaja mereka bertemu Pitung. Dengan menatap mata sejak saat itu, benih-benih cinta tertanam di hati Pitung dan Maria. Nenek lagi ngapain nih, Mari? Lagi jalan-jalan. Iya, kita lagi cari udara segar. Sister, aku mau cari udara segar ke sana dulu ya. Iya, jangan jauh-jauh. Dadah, sister. Ya. Namanya siapa? Nama Ai Maria, namanya siapa? Nama Ayah Pitung. Pitung buat temenin Ai jalan-jalan di taman. Yuk mari saya antar. Akhirnya
pun berjalan-jalan dan Maria memperlihatkan sebuah gelang kepada Pitung. Tak disangka, Penceng melihat mereka berdua dan langsung melaporkan ke Menir. Alhasil, Menir pun marah dan menyuruh Penceng untuk membawa Maria pulang. Nona, saya disuruh Tuan Menir untuk membawa pulang Nona. No, Pitung. Karena ditarik paksa oleh Penceng dan Pitung tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, Maria pun ikut dengan Penceng. Karena terlalu terburu-buru, gelang yang Maria perlihatkan pada Pitung terjatuh dan Pitung menyadarinya. Ambil janji bakal balikin gelang ini ke Maria. Fatime mendatangi Pitung yang baru saja kembali ke rumah dan sedang menatap kosong ke arah depan. Abang kenapa bengong gitu sih? Kagak kenapa-napa. Abang gak bisa bohong Fatime. Kita udah sama-sama dari orang sampai sekarang. Gimana Fatime gak tahu sih? Tahu kagak? Yang namanya Maria ternyata itu anak si Mir. Terus kenapa ya abang sama si Maria? Abang pas pertama kali lihat Maria, abang langsung jatuh hati sama dia. Mari kejar aja sih bang, siapa tahu jodoh. Tapi kan, udah lah bang. Fatime mau ke rumah dulu ya. Yaudahlah sana. Sementara itu, di rumah Menir, Maria menangis karena dimarahi oleh papinya. Papi apaan sih suruh Penceng nyari Maria? You nggak usah berisik ya. Go to your room now. So, Papi jangan marahin sister. Kasihan dia. You juga. Go to your room now. Keesokan harinya, Pitung datang ke rumah Menir dengan emosi bersama Dudung. Woi, keluar lu! Karena Menir mendengar teriakan Pitung dan Dudung, ia menyuruh Penceng untuk melihatnya. Penceng, coba lihat siapa yang teriak-teriakan di luar. Baik, Tuan. Akhirnya Penceng keluar untuk menghampiri Pitung dan Dudung. Hah, ngapain lo teriak-teriak di rumah Menir gue? Hah? Mana bosku? Suruh keluar sini. Menir mendengar suara dan perkataan Pitung. Menir merasa tertantang dan langsung keluar untuk menemui Pitung. Ngapain dia di sini? Lu kemarin ngapain suruh anak buah lo nyeret Maria? Emang itu sikap papa yang baik? Ah, kebanyakan ngomong lu. Ceng, habisi dia. Baik, Tuan. Tunggu dulu tuh. Buat apa kita kesini ya enggak? Maksud lo? Jadi biar gue aja yang lawan anak buahnya. Maju lu. Dan perkelahian pun terjadi antara Dudung dengan Penceng. Namun fakta berkata lain. Dudung dapat dikalahkan oleh Penceng karena memakai senjata. Lu nggak apa-apa. Apa-apa gue. Pitung yang tidak terima temannya terluka menggantikan perkelahian dengan Penceng. Lo ngapain temen gue? Dan Pitung memenangkan pertarungan kali ini. Lalu ia bertanya kepada Menir di mana Maria ternyata. Di mana Maria? Maria nggak ada di sini. Sono lu balik. Ella, ayo dong Tidak kita balik. pengetahuannya, Maria dikunci di kamar bersama adiknya. Lalu keesokan harinya, karena Menir kesal kedua kali terhadap Pitung, ia mengadakan sayembara untuk menangkap si Pitung dan membawanya kepada Menir untuk dibunuh. Barang siapa yang bisa menangkap si Pitung akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dan berharga. Sayembah itu terdengar hingga ke telinga Dudung. Ia langsung tergiur dengan hadiah yang ditaruhkan. Buset, apaan nih? Wah, lumayan juga ya hadiah sayembaranya. Gimana kalau gue jebak tuh Pitung? Tapi lo bilang Pitung kan udah bayar sama kita semua. Masa mau lo jebak teman macam apa lo? Tahu lo, Dung, dengerin tuh kata emak. Halah, gak usah ikut campur
Dudung pun jalan sendiri ke rumah si Menir dan memberitahu kelemahan si Pitung. Sedangkan emak yang mengetahui hal itu langsung memperingatkan si Pitung yang sedang tidur. Pitung, bangun lu. Apaan sih, Mak? Itu si Menir mau ngejebak lu. Ngejebak gimana? Si Menir sama si Dudung punya rencana mau ngejebak lu, soalnya si Dudung mau ada dia. Kagak mungkin, Mak. Lu mah diperingatinnya mungkin ada apa-apa ya sama lu. Iyalah, ganggu aja lu, Mak. Di rumah Menir. Menir! Yu ngapain di sini? Santai dulu dong, Bos. Gue tahu nih kelemahan si Pitung di mana. Hah, lu tahu kelemahan si Pitung? Ayo masuk. Jadi, apa kelemahan si Pitung? Wih, tunggu dulu dong, Bos. Hadiahnya mana nih? Tunggu sebentar, gua ambilin dulu. Nih hadiahnya. Wih, gede amat kotaknya. Kayak mendadak nih gue. Jadi, apa nih kelemahan si Pitung? Oke. Jadi, Pitung bisa mati kalau kena peluru emas. Peluru emas. Oke, ayah akan coba. Keesokan harinya, Menir menyuruh Penceng menangkan si Pitung dan dibawa ke sebuah lapangan. Menir juga menyuruh Penceng untuk memberitahu ke semua warga kampung untuk berkumpul di lapangan kecuali si Pitung. Ceng, bawa si Pitung ke lapangan. Baik, Tuan. Ini jalanan sepi banget ya? Gak ada orang apa? Udah ikut aja sini sama gue ke bos gue. Lepasin gua. Nah, duduk. Sekarang gue mau bunuh lo pakai tangan gue sendiri. No, Papi, no. Udah Maria lu situ aja. Sister, udah ikut si Pitung. Iya deh. Tolong bantu. Ayo untuk sahabat Maria. Iya deh. Gak kena. Lo gak tahu apa cicak malah apa? Cicak yang paksa. Oke, sekarang gue mau pakai peluru. Lo gak bakal bisa meleset dari gue. Menir pun kesal dan ia mengganti peluru pistolnya menjadi peluru emas. Dan dia mengeklong lagi pistolnya dan mengarahkan pistolnya ke si Pitung. Namun, Pitung tidak dapat menangkis peluru emas itu dan tepat mengenai dadanya. Jul! No, Pitung. Sebelum ayah mati, ayah mau balikin ini gelang. Pitung! Tiba-tiba, si Menir ditembak oleh Dudung. Dor! Berkat perjuangan Pitung, mereka semua hidup dengan tentram dan tidak ada bentrok Belanda dengan Batavia. Maria memutuskan untuk tinggal di Batavia dan Lala kembali ke Belanda.